Darwin Núñez marah-marah kepada Pep Guardiola setelah pertandingan menghadapi Manchester City. Sementara itu, Kai Havertz melakukan selebrasi ngolok di saat Chelsea dibantai habis oleh Newcastle United dengan skor 4-1. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Liverpool gagal meraih hasil positif usai ditahan imbang oleh Manchester City dengan skor 1-1. Skuad The Citizen usai laga terjadi momen panas yang ditunjukkan oleh penyerang Liverpool yakni Darwin Núñez. Pemain asal Uruguay ini terlihat berselisih dengan Pep Guardiola setelah peluit dibunyikan. Menurut beberapa sumber, saat itu Núñez dengan sengaja mengumpat kata-kata yang gak pantas. Namun masih belum diketahui apa yang diucapkan oleh sang pemain saat itu. Hasil ini membuat keduanya masih bertengger di papan atas klasemen Premier League. Luton Town memetik kemenangan kedua di Premier League dengan menaklukkan Crystal Palace 2-1. Kedua gol The Hatters dicetak oleh Teden Mengi dan Jacob Brown. Sementara itu, skuad The Eagles hanya mampu membalas 1 gol lewat Michael Olise. Poin penuh ini membuat Luton Town keluar dari zona merah dengan mengemas 9 poin. West Ham United memetik 3 poin penting usai memperdaya Burnley dengan skor tipis 1-2. Skuad The Hammers tertinggal lebih dulu lewat gol dari Jay Rodriguez di menit ke-49. Skuad asuhan David Moyes berbalik unggul di 10 menit terakhir lewat gol bunuh diri dari Dara Oshie dan gol dari Thomas Soucek. Hasil ini membuat The Hammers naik ke posisi 9 klasemen sementara. Chelsea kembali meraih hasil yang kurang konsisten setelah dibantai oleh Newcastle United dengan skor 4-1. Pada babak pertama, keduanya sama kuat lewat gol dari Alexander Isak dan Raheem Sterling. Setelah turun minum, skuad The Magpies menambah 3 gol lewat Jamal Lascelles, Joelinton, dan Anthony Gordon. Kemenangan ini membuat anak asuh Eddie Howe naik ke posisi 6 klasemen sementara. Brighton sukses meraih kemenangan usai menumbangkan Nottingham Forest dengan skor 2-3. Gol-gol dari The Seagulls dilesakan oleh Evan Ferguson dan juga brace dari Joao Pedro. Sementara itu, skuad The Forest hanya membalas 2 gol lewat Anthony Elanga dan Morgan Gibbs-White. Hasil ini membuat anak asuh Roberto De Zerbi bertengger di posisi ke-7 dengan raihan 22 poin. Arsenal meraup poin penuh usai menumbangkan Brentford dengan skor tipis 1-0. Skuad The Gunners sempat kesulitan menembus kokohnya pertahanan skuad The Beast. Beruntung gol telat dari Kai Havertz di penghujung laga membuat The Gunners unggul. Poin penuh ini membuat anak asuh Mikel Arteta mengkudeta puncak klasemen dengan koleksi 30 poin. Barcelona gagal memetik poin penuh setelah hanya ditahan imbang Rayo Vallecano dengan skor 1-1. Skuad Los Vallecanos melesakkan gol terlebih dahulu lewat Unai Lopez di babak pertama. Beruntung gol bunuh diri dari Florian Lejeune berhasil menyamakan skor 8 menit sebelum laga berakhir. Blaugrana gagal mendekati poin Girona yang saat ini masih memuncaki klasemen sementara. Lazio menelan kekalahan setelah diperdaya oleh Salernitana dengan skor akhir 2-1. Di babak pertama, sang tamu Lazio berhasil unggul 1 gol lewat penalti Ciro Immobile. Memasuki babak kedua, Salernitana berhasil comeback lewat 2 gol Grigoris Kastanos dan Antonio Candreva. Ini merupakan kemenangan perdana Salernitana di kompetisi Serie A. Napoli berhasil mencuri poin penuh dengan mengalahkan sang tuan rumah Atalanta 1-2. Kvisak Kvaratskhelia berhasil mencetak satu-satunya gol saat babak pertama berakhir. Atalanta sempat menyamakan kedudukan lewat gol dari Ademola Lookman di menit ke-53. Namun Elif Elmas berhasil mencetak gol kemenangan yang membawa Napoli merangsek ke peringkat 4 klasemen. AC Milan raih poin penuh setelah berhasil mengalahkan Fiorentina dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh Theo Hernandez lewat titik putih. Di pertandingan ini AC Milan memecahkan rekor dengan menurunkan Francesco Gamarda. Pemain asal Italia itu diketahui baru menginjak usia 15 tahun. Borussia Dortmund meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Borussia Mönchengladbach dengan skor 4-2. Tim tamu unggul lebih dulu lewat Rocco Reitz dan juga Manu Kone.
Di Borusan berhasil bangkit lewat gol dari Marcel Sabitzer, Niklas Füllkrug, Jamu Bjorn-Giften, dan Doniel Malen. Hasil ini membuat pasukan Edin Terzic merangsek ke papan atas Bundesliga. Bayer Leverkusen meraup hasil positif usai mengalahkan Werder Bremen 3 gol tanpa balas. Ketiga gol ini dilesakan oleh Jeremy Frimpong, Alex Grimaldo, dan gol bunuh diri dari Oliver Deman. Kemenangan ini membuat anak asuh Xabi Alonso kembali ke puncak klasemen dengan raihan 34 poin. Unggul 2 angka dari Bayern Munchen yang berada satu tingkat di bawahnya. Eng Postecoglou mengakui kalau Aston Villa sedang dalam performa terbaiknya bersama Unai Emery. Dirinya memuji skuad The Villa yang merupakan salah satu tim yang bagus. Oleh sebab itu, Postecoglou menyebut kalau ini merupakan tantangan yang sangat baik. Pelatih berkebangsaan Yunani dan Australia itu meminta para pemain untuk meraup 3 poin di kandang sendiri. Erik ten Hag menunjuk Michel van de Gaag sebagai pemimpin di laga menghadapi Everton. Alasannya, pelatih asal Belanda ini dilarang memimpin akibat menerima 3 kartu kuning. Ten Hag sangat percaya kalau Van de Gaag bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dia mengatakan kalau para staf tersebut punya kemampuan yang bagus dan cukup berpengalaman di bidang pelatih. Real Madrid tengah dilanda badai cedera dengan banyaknya pemain inti yang absen. Carlo Ancelotti memuji skuad Los Blancos yang dianggap masih punya kedalaman skuad yang bagus. Dalam wawancaranya, Ancelotti mengatakan akan memainkan Dani Ceballos untuk mengisi lini tengah. Pemain Spanyol ini berkemungkinan bermain bersama Toni Kroos. Jose Mourinho menyebut Udinese sebagai klub dengan penguasaan bola terbaik dan intensitas serangan yang tinggi. Dirinya mewaspadai 2 pemain Udinese seperti Lazar Samardzic dan Welles. Di sisi lain, skuad Serigala ibu kota sendiri tengah dihadapi oleh banyaknya pemain yang cedera. Meskipun begitu, Mourinho meminta anak asuhnya untuk meraup 3 poin di hadapan publik Olimpico. Simone Inzaghi menilai laga kontra Juventus akan menjadi pertandingan yang cukup menantang. Kemenangan atas Bianconeri adalah hal yang penting untuk menjauh di puncak klasemen. Inzaghi akan berusaha mendapatkan 3 poin walaupun harus bermain tandang. Anak asuhnya pun diminta untuk memainkan performa terbaiknya dan fokus selama 90 menit. Fulham berencana akan membawa Timo Werner kembali berkarir di Premier League. Manajemen The Cottagers sendiri membutuhkan amunisi baru untuk menambah daya gedor di lini depan. Werner punya nilai transfer senilai 20 juta euro usai diboyong oleh RB Leipzig di musim lalu. Hanya saja Fulham harus bersaing dengan West Ham United untuk menggaet sang bomber. Bayern Munchen bakal mengincar Xabi Alonso pada akhir musim nanti. Pelatih asal Spanyol ini diproyeksikan untuk menggantikan posisi dari Thomas Tuchel. Tuchel sendiri diisukan akan meninggalkan skuad di Bayern pada musim panas nanti. Pasalnya, mantan pelatih Chelsea ini dianggap kurang memberikan prestasi untuk klub. Cristiano Ronaldo baru saja meresmikan museum pribadinya yang berada di kota Riyadh, Arab Saudi. Museum ini merupakan kisah perjalanan sang mega bintang di dunia sepak bola. Dalam acara pembukaannya terdapat berbagai pertunjukan yang spektakuler.